Jangan harap ya, walaupun nanti statusnya sudah naik menjadi tersangka, dia akan ditahan. Lapor ini kan masih menerima nafkah. Jadi kalau masih menerima nafkah tapi malah melaporkan, itu menurut saya kayak dia nggak sopan. Jangan sampai kasus ini dijadikan kebanggaan oleh pelapor. Karena proses hukum itu sangat melelahkan loh. Walaupun nanti ujung-ujungnya akan menjadi tersangka. Nah, berarti positif nih bakal jadi tersangka nih Pak. Jujur! Proses ini sangat melelahkan, nanti Anda akan dipanggil bolak-balik ke kantor polisi. Ayolah kita ini. Walaupun bolak-balik ke kantor polisi juga gak gentar belas loh. Galak gak sopan. Klien lu tuh naik inul dia. Harus naik inul, padahal naik anjing juga enak. Ditahan mau kagak ditahan, tersangka yang penting. Itu udah paling penting. Puas kita semua. Kesel banget. Kenapa orang salah pada ngegas? Bloon banget. Kalau dari statementnya para pengacara Inara ini ya, sebenarnya beliau-beliau ini ingin memberikan tekanan psikis, tekanan mental kepada Mawa supaya laporannya dicabut dan mereka berdamai. Kenapa? Kalau dari kata-katanya ya kita cermati itu kayak mengatakan bahwa proses hukum itu melelahkan, proses hukum itu tidak mudah. Ini kan seolah-olah ingin menekan dan memaksa saudari Mawa untuk sudahlah damai saja, sudahlah cabut laporannya saja. Tapi ya memang itu sih tugas dari pengacara ya, untuk memberi tekanan kepada pihak lawan supaya pihak lawan gentar, supaya tidak pihak lawan itu takut, sehingga mengurungkan niatnya untuk lanjut proses hukumnya. Tapi kalau kita lihat sebagai netizen ya, sebenarnya pihak Inara ini agak gentar juga. Kenapa? Karena kalau membaca atau mendengar statement-statement dari para pengacara Inara, mereka ini kan seolah-olah tidak ingin melakukan atau melanjutkan proses hukum. Mereka itu inginnya damai. Berarti mereka itu berpikir bahwa bukti-bukti yang dipunya oleh Mawa itu valid gitu. Kalau sampai lanjut ke proses hukum, bisa saja klien mereka itu terjerat dan masuk ke dalam penjara. Tapi sebaiknya proses hukum tetap lanjut sih, tetap lanjut untuk membuktikan siapa sih yang benar dan siapa yang salah. Apakah benar mereka sudah melakukan pernikahan sebelum yang katanya video 2 jam itu dibuat, ataukah memang sudah menikah gitu. Asep, yang bilang kagak capek siapa? Dari zaman Fir'aun brojol sampai Fir'aun pakai moisturizer juga semua orang tahu urusan beginian tuh capek, melelahkan. Tapi jauh lebih melelahkan dan jauh lebih merugi kalau keluarga udah hancur tapi kagak bisa ngasih pelajaran tuh pelakor kurang ajar, tuh laki haram jadah. Ya bukan kenapa-napa, masih iya udah capek tapi merugi juga. Kagak ada seru-serunya acan. Ya bukan kenapa-napa, masih iya rumah tangga udah hancur-hancuran, hati udah tercerai-burai, terus damai gitu aja. Amit-amit kan kagak ada seru-serunya acan gitu. Ya lagian gue mah lucu aja, klien lu udah salah, lu ngebela orang yang salah, bisa-bisanya malah ngajarin orang. Lu kagak ada kaca tadi rumah, ngaca dikit napi, biar ada sadar dirinya dikit gitu. Udah salah pakai ngajarin orang, pakai nasihatin orang, prep lah. Nggak klien lu sami, 11-12. Amit-amit ya Bang Bayi dah. Saya justru memberikan dukungan kepada saudari Wardah Tina Mawa, walaupun saya tidak mengenal ya siapa itu Wardah Tina Mawa, tapi di sini saya sebagai perempuan yang berjiwa perempuan yang berada pada barisan istri pertama, saya memberikan dukungan untuk melanjutkan proses hukum hingga tuntas tas biar pengadilan yang mengetok palu salah dan benar, karena ini sudah terlanjur masuk ke ranah hukum, maka selesaikan secara hukum. Tidak ada kata istilah damai. Untuk suami tidak patuh pada suami masa bodoh, karena suami jika menghormati kehormatan istrinya, dia tidak akan membuat malu dan hina istrinya dengan cara menduakan. Jadi sudah terlanjur, nasi sudah menjadi bubur. Saya tetap mendukung Wardah Tina Mawa, saudari Wardah Tina Mawa, untuk melanjutkan proses hukum
Serahkan semuanya kepada pengadilan. Inara Rusli sama laki-laki sampah Insanul Fahmi. Saya pengennya mendekam di balik jeruji besi gitu loh ya. Dan ini bukan hanya tentang Wardatina Mawa, tapi ini tentang semua perempuan sebagai istri sah di negara Republik Indonesia ku tercinta ini, yang diperjuangkan oleh saudari Wardatina Mawa. Saya mendukung saudari Wardatina Mawa harus tetap melanjutkan proses secara hukum, biar pengadilan yang mengetok palu. Kok Bapak ngatur? Yang kayak gini menghimbau. Ini mah intimidasi, Pak. Ya biarin aja. Kan dia juga punya pengacara, Pak. Pengacara sama klien sama aja. Karena yang lagi rame adalah mengenai kasus orang ketiga. Mungkin kalian semua udah pada tahu kasusnya Inara sama Mawa. Nah, aku mau lihat kasus ini secara netral. Bener ya, kita nggak lagi bicara soal drama orang ketiga aja. Kita lagi bicara soal gimana hak seorang istri sah yang seharusnya dihormati secara hukum dan secara sosial. Ketika ada pengkhianatan di dalam pernikahan, yang paling dirugikan adalah pihak yang sudah berkomitmen sama aturan main pernikahan. Yang dimana dalam kasus pernikahan ini, para pihaknya yaitu Insan dan Mawa. Itulah kenapa kita harus dukung langkah Mawa untuk mendapat keadilan. Nah, secara realistis, banyak beberapa laki-laki yang menilai status sah itu hanya formalitas saja. Mereka pikir dengan kasih nafkah materi, mereka bisa bebas manipulasi perasaan dan komitmen yang telah dibangun berdua. Padahal secara hukum dan sosial, ada hak-hak istri yang gak bisa ditawar cuman pakai janji manis doang. Nah, penting banget buat kita para perempuan untuk melek kasus ini. Berpikir kritis itu bukan berarti kita mau cari ribut. Tapi kita sadar kalau posisi istri sah itu dilindungi oleh hukum dan undang-undang. Jangan mau diperdaya sama narasi hilap kalau kenyataannya itu adalah pelanggaran komitmen yang secara sadar dilakukan. Kita boleh netral dalam menilai situasi, tapi kita tegas mendukung hak hukum istri sah. Kasus Mawa ini adalah pengingat bahwa perempuan harus punya pikiran yang realistis serta paham aturan hukum yang ada. Nah, menurut kalian, apakah perlindungan hukum bagi istri sah udah cukup kuat? Isu Inara Rusli kembali jadi sorotan publik. Kali ini bukan hanya soal konflik yang berjalan, tapi justru sikap pengacaranya yang memicu kemarahan netizen. Dalam sebuah tayangan yang beredar luas di media sosial, pengacara Inara Rusli tampak emosi dan menyebut pihak Mawa tidak sopan, karena memilih menolak damai serta tidak mengikuti saran dari Insanul Fahmi. Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi keras dari warganet. Banyak netizen menilai, menolak damai adalah hak setiap pihak, dan tidak bisa dipaksakan. Apalagi jika yang menyampaikan bukan kuasa hukum dari pihak tersebut. Komentar pedas pun membanjiri unggahan itu. Sebagian menyebut sikap pengacara justru terkesan menekan dan intimidatif, bahkan dinilai melanggar etika profesi. Tak sedikit pula yang mempertanyakan, jika bukan kliennya, atas dasar apa pendapat bisa dipaksakan. Netizen juga menyoroti soal nafkah yang kembali disinggung dalam perdebatan. Bagi warganet, nafkah adalah kewajiban, bukan sesuatu yang pantas diperdebatkan dengan nada tinggi di ruang publik. Alih-alih Mawa yang dianggap kurang sopan, banyak justru menilai cara bicara sang pengacara lah yang memicu emosi publik. Hingga kini, kolom komentar masih dipenuhi dukungan untuk Mawa. Bahkan muncul komentar viral yang menyebut, bukan Mawa yang kurang sopan, tapi cara penyampaiannya. Kasus ini kembali membuktikan, di era media sosial, bukan hanya pernyataan yang dinilai, tapi cara berbicara dan sikap di depan publik bisa jadi penentu opini. Kalau menurut kamu, siapa yang sebenarnya berlebihan dalam kasus ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa follow untuk update gosip terpanas lainnya.